Selamat pagi saudara dan sahabatku di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam program One Verse a Day. Saya percaya firman Tuhan hari demi hari akan menguatkan kita dan mengubahkan kehidupan kita menjadi seorang yang serupa dengan Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar ini menolong kami untuk bisa memulai hari ini dengan baik, berjalan dengan iman dan nilai-nilai yang kami dapat di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Sahabatku semua, firman Tuhan hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sahabat, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi ketika ia sedang berada dalam penjara di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya. Kisah bahwa Paulus disiksa dengan kejam dan dipenjarakan ini dapat juga kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 40. Saudara, meskipun ia berada dalam masa-masa sulit, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk tetap setia pada Injil Kristus. Salah satu isi surat Paulus yang menurut saya sangat penting adalah Filipi 1 ayat 29 ini. Paulus berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bahwa penderitaan dalam sisi tertentu merupakan karunia Allah kepada orang percaya. Paulus melihat bahwa penderitaan yang dialaminya justru merupakan sebuah kesempatan untuk melayani Kristus. Sahabat, salah satu ukuran atau indikator dari seorang pengikut Kristus adalah apakah ia mau menderita atau tidak. Semakin kita siap dan berani menempuh jalan penderitaan, maka kita akan menemukan kesejatian kita sebagai pengikut Kristus. Kita mengalami persekutuan yang sejati di dalam dan bersama dengan Kristus. Bukankah Kristus juga adalah orang yang menderita dalam hidupnya? Sehingga barang siapa yang mau mengikut Kristus, ia juga harus mau menderita bersama-sama dengan Dia. Salah satu bentuk penderitaan yang paling utama adalah ketika ia atau seseorang harus meninggalkan kedagingannya sebagai manusia. Kedagingan yang saya maksudkan di sini adalah dalam arti yang negatif, saudara. Tidak semua hal-hal yang manusiawi itu bersifat negatif. Tetapi yang saya maksud kedagingan, kemanusiaan yang bersifat negatif, yaitu misalnya nafsu dan keserakahan, kesombongan, iri hati dan balas dendam, kemalasan, kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Seseorang harus berjuang mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah tantangan dan intimidasi yang muncul di sekitarnya. Ketika ada pergolakan, ketika ada perjuangan untuk menjadi berbeda karena kita membawa atau menjalankan nilai-nilai Kristus, disitulah terjadi sering penderitaan. Kita melawan apa yang umumnya orang ingin lakukan. Tidak marah di saat kita benar-benar marah, itu sangat menderita. Mengasihi orang yang telah menghancurkan kita sangat menderita. Harus memberi materi tertentu di tengah keadaan kita juga sedang butuh, mungkin ini juga merupakan penderitaan buat kita. Menahan keinginan membelikan barang tertentu lalu memberikannya untuk orang-orang miskin atau yang membutuhkan, ini bisa menjadi sebuah penderitaan buat kita. Tidak mencuri di saat butuh atau ada kesempatan untuk mencuri, itu bisa membuat kita menderita. Tetap melakukan hal yang benar, yang jujur, yang baik, yang mulia, meskipun tidak ada orang yang melihatnya, meskipun tidak ada orang yang mengakuinya, walaupun justru perbuatan baik kita difitnah dan dibalas dengan hal-hal yang buruk, sehingga kita mengalami kondisi yang buruk, entah itu secara psikis atau mental, entah itu secara materi, kita menjadi kehilangan hal-hal yang kita miliki, dan sebagainya. Pasti itu membuat kita sangat menderita. Sahabatku, sama seperti Paulus mengingatkan jemaat di Filipi agar mereka tetap kuat dalam penderitaan. Sebab kepada mereka dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Kristus. Kita pun diingatkan hari ini, tetaplah setia mengikut Tuhan.
Jangan pernah meninggalkan Tuhan meskipun kita menderita, walaupun jalan yang kita tempuh sepertinya tidak seperti yang diharapkan, saudara. Kalau sahabat menderita karena mengikut Tuhan dan mengerjakan firman-Nya saat ini, berarti kita sedang berada di jalan yang benar, saudara. Tetaplah bertahan untuk memiliki sikap hati yang benar. Teruslah bertahan menjaga nilai dan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya sangat percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan memampukan kita untuk berjuang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ingat saudara, saudara dan saya, kita tidak sendirian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan. Biarlah kami dari hari ke hari ditolong dan dimampukan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kami bahkan berani mengambil jalan, menempuh langkah penderitaan kalau memang itu harus terjadi demi mengikut Kristus. Karena mengikut Kristus adalah hal yang paling penting segala-galanya dibandingkan materi apapun yang ada di dunia ini yang kami tahu itu hanya sementara. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara.